Buat kamu yang lagi jualan di Shopee, mungkin pernah ngalamin tahu-tahu orderan mendadak turun drastis dan turunnya tuh parah banget. Nah, apa aja sih sebetulnya yang bisa bikin orderan kamu sampai ngedrop segitunya? Salah satu penyebab yang nggak disadari banyak seller yang bikin orderannya drop banget itu adalah nggak peka atau nggak sadar sama aturan dan kebijakan buat penjual yang udah diregulasi sama Shopee dan bikin toko kamu jadinya kena penalti. Akibatnya, ya seperti dijelasin tadi, sistem poin penalti itu adalah sistem berbasis poin yang dirancang untuk menghargai penjual yang punya performa toko yang baik agar dapat menjadi pilihan utama pembeli dibandingin dengan penjual yang performa tokonya kurang baik. Sekarang pertanyaannya, mau nggak jadi pilihan pertama buat calon pembeli lagi? Buat itu kita harus sadar dulu nih, beberapa kasus yang bikin toko kalian kena penalti. Pertama, adalah pengunggahan produk yang dilarang. Jadi kalau kita misalnya nih jualan barang yang ternyata di Shopee itu masih nggak boleh atau dilarang, nah ini bakal bikin toko kamu kena poin penalti loh. Kemudian kedua, ada juga yang namanya pengunggahan produk imitasi. Tapi ini khusus buat penjual Shopee Mall. Karena kalau Shopee Mall itu nggak boleh barang imitasi. Kalau toko lain, ya mungkin masih bisa lah. Kemudian pengunggahan produk spam. Spam itu artinya produknya diulang berkali-kali. Bisa juga dalam artian pelanggaran nama toko atau pemalsuan pesanan, penilaian, pengikut, dan likes. Nah, pelanggaran-pelanggaran tersebut meliputi pelanggaran produk, penyalahgunaan, dan persaingan yang nggak sehat. Terus, impact penjual apa sih dari situ? Bagi penjual dengan poin penalti yang tinggi, keuntungan eksklusif akan diberhentikan sementara. Semakin tinggi poin penalti yang didapatkan, semakin banyak keuntungan eksklusif yang diberhentikan. Keuntungan eksklusif bisa didapat kembali setelah 28 hari jika penjual memperbaiki performa toko dan mencapai target. Wah, sayang banget ya kalau sampai harus kehilangan program-program menarik dari Shopee. Jadinya, lo nggak bisa ikutan program gratis ongkir ekstra, cashback ekstra, penurunan posisi produk di halaman utama. Ini biasanya nih yang bakal cukup berat buat nurunin orderan, kategori produk, dan pencarian. Nggak bisa juga ikut serta dalam program gratis ongkir. Nggak boleh mengunggah produk baru dan pengubahan produk. Dan yang paling parah adalah kalau udah sampai di tahap batasan angkun. Maka dari itu, hati-hati banget nih sama berbagai poin penalti ini. Nah, daripada kita jualan tapi tahu-tahu produk kita nggak laku gara-gara hal sepele yang nggak disadarin, dan buat semangat jualan turun, kita harus kenal dulu dari regulasi e-commerce yang bakal jadi tempat kita jualan, dan pastikan semua detail dan foto produk, deskripsi, bahkan logo jualan benar-benar harus dicermati ya. Jadi setelah tahu tips ini, tahu kan apa yang harus dilakukan biar toko kamu nggak kena masalah kayak gitu lagi?